Sementara itu di tempat tinggal Moon Yang masalah kembali terjadi, ketika Moon Yang sedang memainkan boneka pemberian Gang Tai didatangi oleh Santai. Yang tak terima boneka itu menjadi milik Moon Yang, ia berusaha merebut boneka itu, sehingga boneka itu robek terbagi menjadi dua. Sama-sama tak terima dengan robeknya boneka itu, terjadilah perkelahian. Untung saja datanglah Gan Tai yang melerai perkelahian itu. Gan Tai meminta Moon Yang untuk mengalah, yang membuat kesal karena merasa Gang Tai lebih memilih kakaknya daripada dirinya. Gang Tai membujuk kakaknya agar mau menyerahkan boneka itu pada Moon Yang lebih membutuhkannya, kakaknya pun setuju memberikannya. Gang Tai kemudian memperbaiki boneka yang robek tadi untuk dia berikan pada Moon Yang. Karena lama Moon Yang pun ketiduran menunggu boneka itu selesai diperbaiki. Gan Tai dengan penuh perhatian lalu memberikan boneka itu dan tak lupa menyelimuti Moon Yang. Manajer dan juga asisten Moon Yang sekarang tinggal di rumah Nuri karena orang Nuri yang menawari mereka. Karena si manajer membawa Nuri yang dalam keadaan mabuk beberapa hari yang lalu, dan terlihat juga sepertinya si manajer sangat menyukai Nuri karena melihat sifat Nuri yang polos. Pada scene yang berbeda Moon Yang bertemu dengan Okra, tetapi Moon Yang tidak mengenalinya, sedangkan Okra terlihat malah tersenyum. Sementara itu Gang Tai terlihat datang ke restoran pizza milik temannya, di sana temannya merasakan Gang Tai yang telah berubah. Temannya itu memperingati Gang Tai agar tidak terbawa arus sifat Moon Yang, tetapi Gang Tai tidak memperdulikannya. Bahkan dirinya kini merasa sudah mulai memiliki keberanian untuk tidak menghindari hal apapun di dalam hidupnya di rumah sakit. Gang Tai yang baru tiba di istananya Moon Yang terlihat agresif pada Moon Yang akan menjumpainya. Di saat suasana mulai romantis antara Moon Yang dengan Gang Tai, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara rusa yang mengganggu momen romantis mereka. Gang Tai langsung pergi ke kamarnya, membuat Moon Yang kesal karena mereka gagal bermesraan dengan Gang Tai. Ketika mereka berdua sama-sama akan pergi ke kamar tidur masing-masing, keduanya tampak kepikiran dengan momen saat mereka berdua tadi, yang membuat keduanya berharap momen itu kembali datang. Keesokan harinya saat Gang Tai sedang menunggu Moon Yang, terlihat terkejut dengan penampilan Moon yang cantik. Ketika mereka akan berangkat tiba-tiba Gang Tai mendapatkan panggilan dari direktur rumah sakit yang memintanya bertemu, karena ada sesuatu yang penting. Gang Tai pun meminta Moon Yang untuk menunggu sejenak, karena direktur rumah sakit membicarakan informasi tentang ibu Moon Yang berkemungkinan masih hidup. Jika itu benar maka hal itu bisa membuat Moon Yang tersiksa karena Moon Yang beranggapan ibunya adalah orang jahat, sehingga Moon Yang sangat takut padanya. Oleh sebab itulah ia berpesan agar Gang Tai benar-benar menjaga Moon Yang. Mendengar semua itu Gang Tai pun kini dengan penuh perhatian kemudian menikmati waktu berdua bersama Moon Yang. Gang Tai membawa ke gunung untuk menyeberangi sebuah jembatan, di sana ternyata Moon Yang sangat ketakutan. Yuang membuat Gang Tai tersenyum karena pada kali inilah ia melihat jika ada sesuatu yang ditakuti oleh Moon Yang. Di sana Moon Yang meminta Gang Tai untuk berfoto bersama seperti seorang kekasih. Tanpa diduga mereka bertemu dengan si pasien rumah sakit yang terlihat sedang berdua. Ternyata mereka lari dari rumah sakit untuk membawa si pasien wanita yang akan dibawa keluarganya ke luar negeri. Gang Tai yang mengetahuinya ingin mencegah hal itu. Tetapi Moon Yang memintanya agar membiarkannya karena ia ingin menikmati waktu bersama Gang Tai. Tak terasa malam pun tiba. Saat itulah Gang Tai teringat akan menjemput kakaknya. Ia
Ia terpaksa berbohong dengan mengatakan jika urusannya belum selesai dan meminta kakaknya menginap di rumah Nuri. Kemudian Moon Yang bercerita jika dahulu dirinya juga pernah memiliki seorang sahabat yang sangat mengerti dengan sikapnya. Orang itu adalah Nuri. Moon Yang bercerita pada waktu kecil dulu Nuri selalu dikucilkan oleh teman-teman sekolahnya, karena selalu cengeng, hingga Moon Yang membantu Nuri yang membuatnya berterima kasih kepadanya. Mulai dari sanalah hubungan mereka menjadi dekat seperti seorang sahabat, tetapi kecemburuan mulai menghinggapi Moon Yang ketika Nuri mulai memiliki banyak teman. Karena tak ingin kehilangan Nuri, ia pun menakut-nakuti semua anak yang dekat dengan Nuri. Semua tindakannya itu diketahui oleh Nuri sehingga membuat Nuri ketakutan padanya. Ketika malam semakin larut terlihat Moon Yang sangat agresif pada Gang Tai. Moon Yang menggoda Gang Tai untuk tidur dengannya. Gang Tai pun mengatakan jika dirinya sangat berterima kasih karena berkat Moon Yang, dirinya bisa merasakan kebahagiaan yang dulu selalu ia tahan. Paginya dengan penuh senyum kebahagiaan, Gang Tai pun memberikan bunga pada Moon Yang. Semua itu menandakan kini keduanya sudah resmi berpacaran, setelah dari kecil saling menyukai. Tak terduga masalah pun kembali muncul ketika Gang Tai bersama Moon Yang pergi ke rumah sakit. Santai kakaknya Gang Tai ternyata mengetahui hubungan percintaan antara Gang Tai dan Moon Yang yang baru terjalin. Santai yang takut kehilangan Gang Tai, membuatnya menjadi emosi. Sehingga ia berteriak di depan orang ramai di rumah sakit, memberitahukan jika Gang Tai dari dulu ingin membunuhnya, karena selalu menjadi beban. Mendengarnya Gang Tai menangis, karena ulah kakaknya yang mempermalukannya kepada semua orang. Kini Gang Tai hanya bisa merenung di depan kamar Moon Yang. Moon Yang yang melihat semua itu ingin sekali menenangkan Gang Tai kekasihnya, tetapi kondisi Gang Tai pun nampaknya cukup terpukul atas kejadian tadi. Ketika Gang Tai sedikit membaik, Moon Yung pun berusaha menghibur Gang Tai. Ia mengajaknya makan, tetapi Gang Tai seolah kembali seperti dulu yang selalu dingin dan tak memperdulikannya. Bahkan ia mengatakan merasa menyesal mengungkapkan cintanya pada Moon Yang, karena semua itu membuat hati kakaknya terluka. Moon Yang yang mendengarnya hanya bisa menangis. Pasien rumah sakit tempat Gang Tai bekerja kini mulai bergunjing dan membicarakan keburukan Gang Tai. Mereka juga menuduh Gang Tai seperti yang diceritakan kakaknya. Kepala perawat Oh sangat keheranan dengan tingkah Okran yang merasa senang dengan kejadian yang menimpa Gang Tai. Sementara itu Nuri mendatangi kakak Gang Tai. Ia membujuknya agar Santai keluar dan berbicara dengan Gang Tai. Tetapi Santai tak mau sedikit pun beranjak dari kamarnya, sehingga membuat Gang Tai hanya bisa menunggu di luar. Pagi harinya Gang Tai masih terlihat menunggu kakaknya di luar, agar mau berbicara dengannya. Direktur rumah sakit yang mengetahuinya kemudian menyuruh Gang Tai ke ruangannya. Sang direktur itu menasehati Gang Tai untuk memberikan waktu kepada kakaknya agar mau berbicara lagi. Dalam keadaan masih sedih, Gang Tai didatangi oleh sahabatnya yang mengetahui kondisinya. Sahabatnya meminta Gang Tai agar bisa memilih antara Moon Yang atau kakaknya. Karena menurutnya ia merasa jika kakaknya Gang Tai takkan bisa menerima hubungan Gang Tai dengan Moon Yang. Tak lama kemudian Gang Tai yang akan kembali memeriksa kondisi kakaknya,
dikejutkan dengan kedatangan Moon yang sudah menunggunya. Di dalam hatinya Gang Tai sebenarnya merasa senang dengan kehadiran Moon Yang itu, tetapi karena mengingat kejadian kemarin, Gang Tai pun kemudian membawa Moon Yang keluar untuk membicarakan sesuatu. Sedangkan tanpa diketahui oleh Gang Tai, Santai yang sedang makan di ruangannya didatangi oleh seseorang yang memberikan sebuah buku novel yang ditulis oleh ibunya Moon Yang. Dan terlihat jika orang itu adalah kepala perawat. Di dalam buku itu kakak Gang Tai mendapatkan sebuah pesan, jika nantinya sang adik akan meninggalkan kakaknya. Belum diketahui apa maksud kepala perawat. Berpindah kepada Gang Tai yang sedang berbicara dengan Moon Yang. Moon Yang meminta kepada Gang Tai agar tak lagi mengkhawatirkan kakaknya seperti dulu, dan lebih memilih dirinya. Mendengar perkataan Moon Yang itu membuat Gang Tai emosi, karena Moon Yang tak bisa mengerti dengan keadaannya saat ini. Gang Tai pun kembali mengatakan jika dirinya menyesal telah menerima perasaan Moon Yang, karena akibat keputusannya itu, Santai kakaknya kini mulai menjauh darinya. Oleh karena itulah dia mengatakan jika dirinya akan kembali berhenti menerima perasaan Moon Yang dan melupakan semua yang telah terjadi. Moon Yang mengetahui jika apa yang diucapkan Gang Tai adalah kebohongan, ia berusaha kembali membujuk Gang Tai dengan menggenggam tangannya. Tetapi Gang Tai sudah bulat dengan keputusannya, lalu ia melepaskan genggaman tangan Moon Yang, dan ia langsung pergi meninggalkannya. Karena kejadian itu Moon Yang merasa diputuskan oleh Gang Tai, tanpa ia sadari air matanya pun menetes keluar karena merasa sedih. Sementara di rumah sakit Ibu Nuri mendatangi Gang Tai. Ia mengatakan akan membawa kakak Gang Tai tinggal di rumahnya, dan meminta Gang Tai agar lebih tenang, jika nanti berbicara dengan kakaknya. Moon Yang mendengar semua itu merasa akan ditinggal pergi oleh Gang Tai. Namun ia berusaha agar Gang Tai dan kakaknya bisa kembali ke istananya dengan berbagai cara, tetapi selalu gagal. Ketika Moon Yang sedang termenung, tiba-tiba ia kembali bersemangat ketika bel istananya berbunyi, karena ia mengira itu adalah Gang Tai yang datang. Ketika Moon Yang membuka pintu, ternyata Nurilah yang datang. Ternyata Nuri ke sana atas permintaan Gang Tai, untuk menjemput baju milik kakaknya. Sementara itu di rumah Nuri, Gang Tai sedang berusaha agar kakaknya mau berbicara dengannya. Gang Tai berbicara sambil menangis, ia mengatakan pada kakaknya jika ia telah meninggalkan Moon Yang, dan ia juga meminta maaf, karena telah menyia-nyiakannya. Mendengar tangisan adiknya itu, akhirnya Santai luluh dan langsung memeluk Gang Tai, sehingga hubungan mereka kembali membaik. Sementara itu Nuri yang awalnya ingin pergi dari istana Moon Yang, melihat Moon Yang minum-minum sendiri malah menemaninya. Nuri yang mabuk karena banyak minum, meluapkan kekesalannya pada Moon Yang dengan memukulnya, karena telah merebut Gang Tai darinya. Moon yang biasanya bersifat pemarah, kini tak membalas pukulan Nuri itu, bahkan ia sengaja membiarkan perlakuan Nuri, agar hubungannya dengan Nuri bisa membaik. Tak lama kemudian manajer Moon Yang datang untuk membawa Nuri dari sana. Sebelum pergi manajernya sempat memberi nasihat pada Moon Yang, agar ia bisa membedakan antara kasih sayang Gang Tai kepadanya, dan juga kepada kakaknya, karena hal itu sangatlah berbeda. Moon Yang merenungi nasihat manajernya itu. Ternyata yang dilakukan Gang Tai dengan memilih kakaknya bukanlah karena Gang Tai tidak mencintainya. Pada saat yang berbeda, Gang Tai merasakan kebimbangan. Walaupun dirinya sudah berbaikan dengan kakaknya, Gang Tai merasa perasaannya pada Moon Yang tak bisa ia lupakan. Bahkan Gang Tai terus mengenang saat-saat mereka berdua. Dengan melihat foto-foto kebersamaannya dengan Moon Yang, singkat cerita pagi pun datang, Gang Tai yang bekerja di rumah sakit kini dalam keadaan demam. Namun Gang Tai tetap memaksakan diri untuk bekerja.
Beberapa saat kemudian kepala perawat Oh datang. Ia meminta Gang Tai untuk lebih memperhatikan Okran, karena akhir-akhir ini, Okran selalu bertingkah aneh. Ketika Gang Tai sedang memperhatikan Okran, ayah Mun Yang mendatanginya. Ketika Okran bersenandung, tiba-tiba ayah Mun Yang berusaha mencelakai Okran. Dengan mencekiknya, Gang Tai yang melihatnya berusaha melerai, sehingga ayah Mun Yang berkata, jika membiarkan ibu Mun Yang hidup, maka apa yang disayangi Gang Tai akan mati. Mendengar semua itu, Gang Tai bertanya-tanya pada dirinya, apa maksud perkataan ayah Mun Yang tadi? Untuk memecahkan kata-kata ayah Mun Yang, Gang Tai pun kemudian membicarakannya dengan direktur rumah sakit. Sang direktur menyuruh Gang Tai untuk menyelidikinya, karena berkemungkinan Okran adalah ibu Mun Yang. Sementara itu terlihat Mun Yang mendatangi rumah Nuri. Di sana dirinya bertemu dengan ibunya Nuri yang ternyata mengetahui ulang tahun Mun Yang. Dengan penuh perhatian ibu Nuri pun memberikan sup sebagai hadiah ulang tahun Mun Yang. Sebenarnya tujuan Mun Yang datang ke sana karena ingin membujuk kakak Gang Tai agar ia mau menerimanya sebagai keluarga, karena dirinya sangat mencintai Gang Tai. Namun kakak Gang Tai itu belum bisa menerima Mun Yang. Karena ia masih beranggapan ketika Gang Tai mencintai Mun Yang, pasti adiknya itu akan meninggalkannya. Karena kesal, Santai pun merobek gambar yang dulu pernah ia buat ketika tinggal di istana Mun Yang. Sesampainya di istananya, Mun Yang membuka gambar yang dibuang kakak Gang Tai tadi dan melihatnya. Mun Yang menyadari jika gambar itu adalah cita-cita Santai, yang ingin pergi dengan Gang Tai dan juga Mun Yang, menggunakan mobil kemah.